Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Fisika Dasar Program Studi Pendidikan Biologi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kaitannya dengan tugas pendahuluan dengan materi hantaran listrik yang beranggotakan saya Faizal Diantoni Rizky dengan nomor NIM A42021003. Saya Intan Zarani Handoyo, NIM A4202100035. Saya Aulia Fatma Farihati, NIM A4202100036. Saya Barwati Kartika Sari dengan NIM A4202100037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi hantaran listrik. Jadi, arus listrik dapat ditafsirkan sebagai arus elektron yang membawa muatan negatif melewati suatu penghantar. Daya hantar merupakan tolak ukur mudah sukarnya arus listrik mengalir yang ditentukan oleh pembawa muatan listrik, yaitu elektron-elektron ataupun ion-ion yang bergerak di dalam medium. Ketika listrik mengalir dalam suatu medium, maka akan didapat dua reaksi, yaitu resistansi dan konduktansi. Resistansi yaitu pertahanan, hambatan dari bahan untuk mengalirkan arus listrik, sedangkan konduktansi adalah kemampuan medium untuk mengalirkan arus listrik. Apa itu hambatan listrik? Hambatan listrik merupakan sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Hambatan listrik akan semakin besar jika bahan listrik yang digunakan semakin panjang. Berdasarkan kemampuan bahan dalam menghantarkan listrik, bahan digolongkan menjadi tiga, yaitu konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Yang pertama adalah konduktor listrik, di mana bahan-bahan ini merupakan bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Pada bahan ini, elektron dapat mengalir dengan mudah, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan baik. Kemudian yang kedua adalah semikonduktor, di mana bahan ini berada di tengah-tengah isolator dan juga konduktor. Pada saat bersuhu rendah, ia akan menjadi isolator, namun pada saat bersuhu tinggi, ia akan menjadi konduktor. Yang ketiga yaitu adalah isolator listrik, di mana bahan-bahan ini merupakan bahan-bahan yang sulit dalam menghantarkan listrik, karena pada bahan ini elektron sulit mengalir. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita sebut sebagai listrik. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet hanya melalui satu aliran arus listrik. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir besarnya sama tiap elemennya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik secara paralel. Arus DC disebut juga dengan arus listrik searah, merupakan arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke positif dan hanya terjadi dalam searah saja. Aliran tersebut menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Sumber tegangan pada arus listrik DC digolongkan menjadi tiga, yaitu sumber arus listrik primer, sekunder, dan mekanis. Sedangkan arus AC dapat disebut sebagai arus listrik bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus.